ibu kita mengandung kita nih. Karena kita semua lahir dari ummi, dititipkan oleh Rabbul Alamin di rahimnya ummi, 9 bulan. 9 bulan. Dan ummi kita merawat kita di dalam kandungan ini, diperhatikan gizi apa yang terbaik untuk embrionya bayinya ini biar nanti lahir tumbuh dengan baik. Kemudian ketika ummi kita tidur, posisi yang seperti apa? Biar anak saya tuh nyaman, bukan sayanya. Masya Allah. Bukan sayanya, tapi bagaimana biar anak saya itu tidurnya nyaman. Maka di surah Al-Ahqaf, kalimatnya, hamalathu ummuhu kurhan wa wadu'athu kurhan. Dia mengandung kita dalam keadaan payah di atas kepayahan. Derita di atas derita, pedih di atas pedih. Tetapi ibu kita melakukan itu semua untuk kita dengan cara ihsan. Apa ihsan itu? Bahasa umumnya tidak pamrih. Ini bahasa umumnya, ihsan tidak pamrih. Anak nanya sama antum yang hadir di sini. Siapa di antara antum yang bisa mampu bekerja 24 jam? Ada yang mampu kerja 24 jam. Gajinya besar. Ada yang berani? 24 jam dikasih gaji 100 juta. Ada yang bisa? 24 jam tanpa istirahat, 100 juta. Bukan tanpa istirahat kalau 24 jam. Tanpa tidur. Bukan tanpa tidur, ngantuk pun tidak boleh. Kenapa? Kerja. Ya. Tapi 100 juta, tidak boleh ngantuk, tidak boleh tidur, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak diistirahat. Jawab dengan jujur. Kira-kira ada yang mampu nggak? Antum sebagai laki-laki yang gagah, yang gowi-gowi, mampu nggak? Perhatikan ikhwan sekalian. Ana dan antum lahir dari ibu. Tahukah antum bahwa ada seorang manusia biasa seperti kita? Ana ulangi. Ada manusia biasa seperti kita. Kerjanya 24 jam. Kadang-kadang tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat. Dan dia tidak pamrih, tidak meminta gaji. Gul, katakan siapa itu? Ibu. Coba antum yang sudah kerja, bayangin itu. Dia mencari sesuatu yang ihsan, tidur yang ihsan. Kenapa? Biar bayinya yang di dalam nyaman. Tanya kepada istri antum ketika hamil itu. Sampai dia berkata, mau tidur berbaring susah. Takut. Karena ada efeknya nanti kepada bayinya yang ada di dalam perut. Dan lain sebagainya. Tetapi ibu kita dengan ikhlas, tanpa minta upah, tanpa minta balasan sedikit pun. Berapa lama ikhwan? 9 bulan. 9 bulan. Dia mau tidur, antum bergerak di perut ibu antum, bergerak. Karena semakin besar usia kehamilannya, semakin aktif di dalam perut. Mau tidur, terbangun. Ngantuk sudah berat, terbangun. Bahkan tidak jarang ketika ibu kita menginginkan sesuatu makanan, tiba-tiba makanan itu tercium baunya menjadi tidak sedap. Dan akhirnya dia mengalah, tidak makan, menahan. Demi apa? Demi ana dan antum yang ada di rahim ummi antum. Maka Masya Allah, Allah perintahkan karena jerih payahnya, Allah perintahkan karena susahnya, Allah perintahkan karena beratnya mengandung itu. Allah perintahkan berbuat
ihsan sebagaimana ibu kita juga berbuat ihsan kepada kita. Maka anak habis pikir. Kalau ada seorang anak masih matanya berani menatap ibunya sambil meminta jajan. Berani menatap ibunya ketika diperintahkan hanya untuk mencuci piring. Berani menatap ibunya dengan penuh kesombongan. Hanya diminta mengambilkan pel dan sapu. Bukan untuk menyapu rumah. Hanya suruh ngambil sapu dan pelan. Bila antum dulu pernah seperti itu, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah murka. Allah murka dan kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih kebahagiaan besok di akhirat. Untuk siapa? Yang uququl walidain, berani menyakiti kedua orang tuanya, baik dengan matanya, dengan perasaannya dan lain sebagainya. Masyhur di kalangan para ulama. Ada kisah yang menarik tentang hal itu. Ada seorang yang bernama Hauzan. Waqila Harian namanya. Hauzan. Hauzan usianya 60 tahun. 60 tahun. Kalau urusan dunia yang gak taklim biasanya sedang asyik-asyiknya menikmati dunia. Bahkan usia 60 tahun juga sedang asyik-asyiknya bercengkrama dengan istri dan anaknya. Perhatikan ikhwan. 40, 50, 60 tahun biasanya sudah mulai lupa. Terlupakan siapa? Ibunya. Maka surah Al-Ahqaf itu memberikan isyarat kepada kita. Hatta idza balagha arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah, dan seterusnya. Ini mengisyaratkan kalau Rabbi auzi'ni, ya Rabb, anugerahkanlah, karuniakanlah kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai, agar aku bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Wa 'ala walidayya, dan kepada bapak dan ibuku. Ini kata para ahli tafsir, karena umur 40 tahun sedang asyik-asyiknya, sampai 60 tahun itu sering sudah mulai mengabaikan orang tuanya, bil khusus ibunya. Karena hati seorang ibu sangat sensitif, ikhwan. Terkadang dia tidak mau setiap hari antum kasih apa, enggak. Tapi dia hanya perlu disapa. Hanya perlu antum sapa. Kalau antum jauh, ibu antum di kampung, sapalah dengan video call dan lain. Sapa, dia perlu disapa. Tapi apa yang terjadi? Hauzan tadi. Dia usia 60 tahun, postur tubuhnya sangat besar, tetapi untuk mengangkat ibunya yang terbaring di kursi roda, sudah mulai kepayahan. Akhirnya adiknya beliau yang usia 30 tahun datang ke Hauzan tadi minta izin. Minta gantian merawat sang ibu yang sudah berada di kursi roda tadi. Apa yang terjadi, ikhwan? Hauzan tadi malah menangis. Malah menangis. Kenapa menangis? Kata beliau, aku akan amat sangat sedih. Yang selama ini aku merawat ibuku. Bayangin. Makan dia suapin. Kemudian wudu dia wuduin. Kemudian dibersihkan semuanya. Dengan ihsan tadi. Akhirnya terus adiknya juga pengen merawat ibunya dengan alasan udzur syar'i. Karena Hauzan ini sudah sepuh dan sudah berat untuk mengangkat sang ibunya. Maka dia mengatakan, anak yang usia 30 lebih layak untuk merawat
ibunya. Gak selesai di situ, sampai ke pengadilan. Ini masyhur, ini terjadi di ibu kota Al-Qasim. Ya. Kalau orang sini bilangnya Gasim. Ya, karena bilaghatil Indonesia kadang-kadang huruf qaf, ya, maka dibaca ghin, ko, bukan lagi qaf. Jadi Gasim, mestinya Qasim. Ada Universitas Qasim itu yang merger dengan Saud ya pada tahun 2014. Wallahu a'lam. Ke pengadilan. Untuk apa ke pengadilan, Pak? Minta dijatuhkan pilihan oleh hakim siapa yang boleh merawat ibunya. Masya Allah. Luar biasa ya. Di kita ikhwan, kita dengar seorang anak membawa ibunya ke pengadilan untuk apa? Diadili karena hartanya. Bahkan dia difitnah mencuri bahkan ada berita yang sangat-sangat menyedihkan. Ya, ibunya mengambil sebatang pohon singkong karena dia lapar. Bahkan itu tanah dari ibunya juga. Anaknya tega memperkarakan, bahkan memperjarakan ibunya. La haula wala quwata illa billah. Yang kemarin belum lama juga, seorang anak juga membawa ibunya ke pengadilan, ya, untuk diseret. Gara-gara apa? Warisan juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dia bukan karena warisan, bukan karena harta. Tapi dia minta kepada abangnya yang sudah 60 tahun itu, minta gantian untuk sama-sama mengurus ibunya. Nun, di sana banyak orang kaya. Ibunya ditaruh di panti jompo. Dan anaknya berkunjung hanya sebulan sekali. Layaknya anaknya tuannya, sementara ibunya adalah budaknya. Antum yang hari ini punya ibu, bahagiakan mereka. Buatlah mereka tersenyum, karena Allah akan tersenyum ketika antum berbuat bir kepada ibu antum. Dia senyum, Allah pun tersenyum. Dia senang, Allah pun senang. Dia bahagia, Allah pun bahagia. Itu anak-anak durhaka. Anak-anak durhaka. Akhirnya majelis hakim demi majelis hakim tidak bisa memutuskan. Sampai kelima pengadilan, baru si hakim yang bijaksana berkata, bawalah ibumu ke sini. Dibawalah ibunya ke pengadilan, dan hakim bertanya dengan bijak kepada anaknya yang paling besar, kepada ibunya, ibu, bagaimana menurut Anda Hauzan ini anak ibu yang paling besar? Kata ibunya, Aini. Aini, apa ini maknanya? Dia yang menyejukkan, yang menyenangkan hatiku. Antum, kalau ibu antum sudah seperti itu berkata kepada antum, Anda adalah qurratu aini, Anda penyejuk, penenang batinku. Insya Allah surga. Selama antum menjauhi dosa-dosa besar, insya Allah surga. Lalu hakim bertanya lagi kepada anak yang satunya, adiknya yang usia 30 tahun, bagaimana ibu anakmu ini? Ibunya kembali menjawab, ini pun juga adalah jantung hatiku, penyenang, yang membuat aku tenang. Masya Allah. Jangan-jangan selama ini ibu antum, ibu kita itu sering pusing dengan kita. Sering kecewa dengan kita. Atau jangan-jangan ibu kita pernah meneteskan air mata karena gak suka atas perbuatan kita. Jangan-jangan ibu kita pernah tidak tidur karena memikirkan nasibmu. Jangan-jangan ibu kita pernah menahan laparnya karena kata-kata anaknya yang menyakitkan. Bayangin kalau seorang ibu sudah mengatakan aini, hada aini. Ini yang menyenangkan, ini yang membuat aku senang. Apa yang terjadi ikhwan? Hakim pun bingung. Lalu dia berpikir dan akhirnya hakim memutuskan dan dia minta maaf. Anak adikmu ini yang layak merawat
ibumu. Karena alasan syar'i karena fisiknya yang sudah tidak memungkinkan lagi. Dia menangis, bukan bahagia. Ada orang-orang hari ini yang katanya pendidikannya tinggi. Ketika ibunya menanyakan khobarnya saja sulit untuk direspon dengan baik. Bahkan wallahi ada seorang ibu justru dia ingin makan siang, ingin makan pada hari itu. Dia meminjam uang kepada tetangganya. Padahal ada anaknya yang S1, S2. Ada anak yang sudah disekolahkan. Dibesarkan dengan ihsan tadi. Tapi dia pinjam uang kepada tetangganya. Dan tetangganya yang bilang, ibumu tadi pinjam uang ke saya. Astaghfirullahaladzim. Dan banyak contoh yang amat sangat menyakitkan. Dia gak rela, ikhwan. Karena hadis ini menjelaskan sampai urutannya ayyul amal afdal. Urutan kedua, birrul walid. Yang masih punya ibu, antum akan menangis bila ibumu sudah tiada. Akan menangis bila ibumu sudah tiada. Ibu kita ihsan mengangkat tangannya di keheningan malam untuk mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ikhlas, ihsan. Biar anaknya hafal Quran, biar anaknya mendapatkan rezeki yang layak, biar anaknya dihormati oleh orang lain. Ikhlas, ihsan, ibu kita berdoa. Wallahi, maka antum besok harus siap. Bila mana ibu antum meninggal, siap menjadi pahlawan birrul walidain. Kalau ibu antum sudah tua, renta, tidak ada masalah antum yang memandikan. Kalau sudah tua betul, tidak masalah antum yang memandikan. Antum yang menghafal dan antum yang menjadi imam. Dan antum yang turun ke kuburan. Dan antum yang berdoa di atas kuburan. Anaknya. Karena hadis menyebutkan, idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalathin. Salah satunya, doa anak yang soleh. Ana pernah takziah seorang hamba Allah yang meninggal dunia. Anaknya di Singapura sekolahnya, dua-duanya. Takziah, ana memberikan tausiah di rumahnya. Kemudian ana minta, mana anaknya? Hadir anaknya. Kemudian ana bilang, silahkan, anak sudah selesai menghibur. Takziah menghibur maknanya. Menghibur dan anak memberikan nasihat. Sekarang antum yang berdoa anaknya. Apa jawabannya ikhwan? Wallahi ini katakan, anak menemukan dua orang. Maaf Pak, saya enggak bisa berdoa untuk orang tua saya. Bahkan ibunya meninggal sebelum dia dimakamkan ikhwan. Mesti menunggu kedatangan anaknya yang jauh dari seberang sana. Ternyata setelah datang anaknya hanya untuk mengucapkan Allahumma gfirlah. Dia katakan tidak bisa. Di depan anak. Tidak bisa. Apa yang bisa diharapkan oleh orang tuanya setelah itu? Ya, sementara ditunggu. Ini kebiasaan yang salah, keliru. Padahal sunnah Nabi SAW kalau meninggal, segerakan. Jangan menunggu si fulan, jangan menunggu si anak, jangan. Bahkan ini sangat menyedihkan ketika anaknya datang. Orang berduyun-duyun bertakziah, menghibur keluarganya. Dan giliran anaknya untuk yad'ulah, berdoa untuk ibunya. Dia katakan, saya nggak bisa. Anak paksa. Dengan bahasa Indonesia, apa jawab dia? Kurang paham Ustaz. Coba bayangin antum kalau seperti itu. Apakah menangis umminya dikubur?
Disekolahkan jauh-jauh. Hanya untuk seperti itu aja kok gak bisa. Mungkin kalau masih hidup dan paham, ibunya mengatakan saya gak mau punya anak seperti ini. Karena jelas durhaka. Dan antum harus siap. Kalau ada pelatihan janaiz, pelatihan untuk memuliakan jenazah, antum jangan hanya pelatihan percuma, tapi antum harus berani dan siap. Terutama berbakti kepada ibu dan bapak antum. Antum yang menjadi imamnya, antum yang turun ke kuburannya. Jangan ustadz. Jangan ustadz, anaknya. Menangislah kalau nggak bisa. Ini musibah di kita. Apapun mesti orang lain. Hatta kepada ibunya sendiri. Hatta kepada ayahnya sendiri. Ayah antum meninggal, kenapa mesti ustadz lain yang memandikan? Kenapa? Gak antum. Ya, ibu antum meninggal, kenapa cari ustazah? Kenapa gak anti, anak yang perempuan memandikannya? Bukankah dulu ibu kita yang memandikan kita dengan tulus? Ya. Ketika ibu kita mau memandikan kita, Pak, dia pakaiannya sudah rapi, tiba-tiba kita pipis. Apa yang terjadi? Ibu kita senyum. Ya, senyum. Bahkan ketika ibu kita mau makan, Pak, kita pipis, kita buang air besar, Pak, ibu kita masih senyum. Kenapa? Dia tahu kalau anaknya masih bisa pipis, anaknya masih bisa buang air besar, tandanya anaknya sehat. Senyum dia, tunda dulu dia, dicebokun dulu, bersihin dulu. Kapan dia makan? Hilang laparnya. Kenapa? Senang melihat anaknya sehat. Pikirkan baik-baik. Sudah nggak pantas antum yang gede-gede masih minta, masih merepotkan, ini nggak pantas. Maka ada kisah satu lagi terjadi. Seorang suami istri berantem di rumah. Sebagai manusianya akhirnya ketika berantem, dia menampar istrinya, ditampar dengan keras. Istrinya menangis. Ini manusiawi, ikhwan. Ya, manusiawi. Dan Allah melarang, wala tadribil wajah. Tidak boleh kalau mukul kalau kesel itu, tidak boleh mukul wajah. Haram hukumnya. Tapi si laki-laki itu terlepas. Berbarengan dengan istrinya menangis, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Assalamualaikum. Ternyata yang salam ke rumah mertuanya. Kebayang? Lagi insiden, istrinya ditampar dan dia menangis, tiba-tiba pintu diketuk dan yang masuk mertuanya. Kira-kira gimana kita? Ya, jangan sampai terjadi. Jawab, Waalaikumsalam. Bapaknya, ibunya, anaknya, adik-adiknya datang ke rumah. Dia membersihkan air matanya, mengusap air matanya, tapi tidak bisa disembunyikan. Ya, dumuknya ini, bekas air matanya ini tetap terlihat, orang nangis tetap terlihat. Ibunya yang sensitif terhadap anaknya bertanya, wahai anakku, kenapa engkau menangis? Insya Allah suaminya ketakutan. Ya. Ini bertanya, kenapa menangis? Anak yang solehah, dia jawab apa? Ibu, saking rindunya bertemu dengan ibu. Ketika engkau mengetuk pintu dan mengucapkan salam, aku tidak tahan menahan air mata dan aku menangis. Masya Allah, menangis. Dia tidak menceritakan bahwa tangis itu karena ditampar oleh suaminya. Sudah. Akhirnya suaminya pamit, minta izin untuk memberikan makanan jamuan untuk mertuanya tadi. Keluar. Suami yang soleh melihat tindakan istrinya yang solehah tadi, beli makanan. Kemudian beliau membeli emas seharga 33 juta rupiah pada masa itu. Apa niatnya? Untuk memberikan hadiah kepada istrinya yang solehah yang baru saja ditampar. Masuk ke rumahnya, dihidangkan makanan. Sudah nggak ada bekas insiden, nggak ada. Sakinah di situ, bahkan mawaddah. Selesai makan, ibunya pamit, mertuanya pamit, pulang. Dia bilang sama istrinya, wahai istriku tercinta, wallahi aku minta maaf kepadamu. Dan ini aku berikan hadiah atau kifarat lah, karena aku tadi telah memukul wajahmu.
Istri yang soleha, ikhwan, memaafkan dengan lapang dada. Kenapa melakukan demikian? Karena dia paham ibunya itu sudah capek ngurus dia dari mulai berada di rahimnya sampai dia nikah punya suami. Dia katakan, saya tidak mau membebani orang tua saya, cukup bebannya pada saat itu. Derita yang aku peroleh ini, biarkan aku yang menanggungnya. Biarkan mereka melihat aku adalah gak punya masalah, happy gitu. Lain dengan kebanyakan wanita hari ini. Ketika ada masalah di rumah, dia bersegera mengadu kepada orang tuanya. Padahal kurang apa orang tuanya itu? Beban derita yang luar biasa. Cukup ikhwan, kalau ada masalah di rumah, cukup antum dan isi antum yang tahu. Orang tua kita gak usah tahu. Apalagi ibu kita yang sifatnya sensitif, gak usah tahu. Bila kita sudah melakukan hal seperti itu, insya Allah masuk kepada bab ini, kita sudah melakukan albir, berbuat baik dengan sebaik-baiknya kepada ibu kita. Dan itu insya Allah, Allah ridho. Dan kalau Allah ridho, insya Allah jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala akan dimudahkan. Nah, sudah Aisyah? Nah, ini yang salihah dan punya suami yang saleh. Maka Quran menyebutkan, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Dah boleh berkata apa? Ayo, pernah gak antum dulu begitu? Kalau antum di hati saja merasa beban apabila orang tua kita merintahkan sesuatu, nyuruh sesuatu kepada kita, itu juga termasuk kalimat uff. Walaupun di dalam hati uff. Wala tanharuma, apalagi kalau keluar membentak. Maka Allah perintahkan apa? Wa kullahuma qawlan karima, bukan ihsana. Qawlan karima, perkataan yang apa? Karim, yang mulia, yang menyenangkan. Ternyata ibu kita, abi kita tidak perlu retorika, gak perlu puitis. Kata-kata yang sejujurnya, tapi kata-kata itu kalau didengar menyenangkan. Anda kasih contoh. Minggu ini, kapan terakhir antum ngasih makanan kepada orang tua antum? Kapan terakhir? Pekan ini. Atau pertanyaan begini. Pekan ini kapan terakhir kali antum ngajak makan di restoran, di rumah makan ibu atau ayah antum? Kapan terakhir kali? Ngajak makan ibumu, bapamu. Kapan? Pekan ini? Enggak. Bulan ini kapan? Bulan ini? Enggak juga. 2 bulan yang lalu? 2 bulan yang lalu? Enggak juga. 3 bulan yang lalu? Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Dibalik pertanyaannya. Minggu ini kapan terakhir kali ngajak istri antum makan di luar? Antum tahu? Kapan terakhir? Minggu ini. Kapan terakhir ngajak istri antum? Ya. 1. Nah, apa jujur? Kapan ngajak istri antum minggu ini makan di luar? Makan di luar rumah. Itu namanya ekonomis. Nah, nggak usah ke puncak, tapi ajak makan di luar rumah. Maksud anak itu di luar, bukan di tempat kita, di restoran mana itu. Ini kebiasaan kita, tapi tidak sebagaimana para sahabat yang mulia. Kalau antum mengajak istri antum makan di restoran mana, maka pastikan ibu atau ayah antum yang masih ada ajak.
Ini kebiasaan mereka. Ya. Oh Ustadz, tapi anak bungkusin. Tidak terlalu karimah, tidak terlalu masuk karimah. Yang karimah itu kebahagiaan orang tua kita kalau sama-sama jalan bersama anaknya. Bahkan ibu kita juga menggendong cucu kita di mobil itu. Itu karimah, itu indah, itu mulia. Tapi kalau antum cuma bawain makanan, ini tadi saya makan di restoran, itu enggak karimah. Walaupun enggak salah itu juga, tapi tidak karimah. Masya Allah, kenapa sih berat ngajak ibu? Kenapa? Apa alasannya? Hah? Kalau alasannya takut nih pengeluaran besar, berdosa antum. Ya. Ibu kita gak pernah memikirkan pengeluaran berapa, enggak pernah. Yang penting anaknya sehat, yang penting anaknya bisa, mau, gak pernah. Kalau antum hitung-hitungan sama ibu antum, sama ayah antum, berdosa. Insya Allah ya, habis ngaji ini ajak ya. Ajak. Dan kalau istri antum bilang, gak usah bi kita, gak usah, kita aja, segera cerai istri antum. Ya istri menghalangi suaminya yang harus berbakti kepada ibunya, cerai, itu bukan tipikal istri yang soleh. Kalau sebaliknya istri antum yang mengingatkan, bi yuk ajak ibu kita, itu solehah insyaallah. Gitu ya. Siap. Ya, mudah-mudahan Allah tambah rezekinya. Masya Allah. Kita masuk isya ya. Nanti pada isya lanjutan. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.